Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan rheologi dan viskositas. Boleh selanjutnya. Nah, ini nama anggota kita. Ada Randi Akbar Fauzi, diri saya sendiri, sudah Ulfa Nur Latifah, ada Rizka Febrianti, Julia Aprilianti Delina, sama Sri Julfa Agustin. Boleh dilanjut. Nah, di sini ada pengertian. Pengertiannya, viskositas adalah ukuran resistensi zat cair untuk mengalir. Makin besar resistensi suatu zat cair untuk mengalir, semakin besar pula viskositasnya. Ilmu yang mempelajari sifat zat cair atau perubahan bentuk, deformasi zat padat. Rheologi adalah ilmu yang mempelajari sifat aliran zat cair atau deformasi zat padat di bawah pengaruh gaya atau tekanan. Itu pengertiannya. Dilanjutkan oleh Ulfa Nur Latifah. Klasifikasi metode mutlak. Metode mutlak baik secara langsung maupun tidak langsung mengukur sehat stres dan sehat dari suatu sediaan atau komponen untuk mendefinisikan rheologi yang tepat. Kedua, metode relatif. Metode relatif tidak mengukur sehat stres dan sehat threat, namun menghasilkan pemeriksaan kualitas yang bagus untuk membandingkan secara relatif bahan-bahan yang berbeda. Oke, selanjutnya. Untuk penggolongan sistem cair menurut tipe aliran dan deformasi Newton. Tipe aliran yang mengikuti sistem Newton, viskositasnya tetap pada suhu dan tekanan tertentu dan tidak tergantung pada kecepatan geser, sehingga viskositasnya cukup ditentukan pada satu kecepatan geser seperti zat cair, tunggal, serta larutan dengan struktur molekul sederhana dengan volume molekul yang kecil. Yang kedua ada non-Newton. Tipe aliran non-Newton, viskositasnya berubah-ubah tergantung dari besarnya tekanan yang diberikan. Terjadi pada dispersi heterogen antara cairan dengan padatan seperti pada koloid, emulsi, dan suspensi. Selanjutnya diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada sistem Newton. Cairan Newton dapat ditentukan kekentalannya dengan piknometer, seperti piknometer kapiler. Viskositas cairan yang mengalir melalui kapiler dihitung berdasarkan hukum Poiseuille atau prinsip fisika yang menjelaskan laju aliran volume fluida Newtonian yang kental, laminar, melalui pipa silinder lurus. Viskometer bola jatuh mengukur kecepatan bola jatuh melalui cairan dalam tabung pada suhu tetap. Boleh di next. Selanjutnya ada sistem non-Newton. Cairan yang sifat alirannya tidak dipengaruhi waktu, aliran plastis, jenis aliran non-Newton di mana material tidak mengalir hingga mencapai tegangan geser tertentu yang disebut yield value. Aliran pseudoplastik, jenis aliran non-Newtonian disebut shortening, di mana viskositas cairan menurun seiring peningkatan laju geser atau tekanan sehingga cairan menjadi lebih encer saat diaduk atau dituang. 3. Aliran dilatan. Jenis aliran non-Newtonian di mana viskositas kekentalan meningkat seiring dengan meningkatnya laju geser rata of sehat atau tekanan. Adapun jenis-jenis viskometer 1 titik. Viskometer ini bekerja pada 1 titik rate of shear sehingga hanya dihasilkan 1 titik pada rheogram, grafik sifat alir. Viskometer bola jatuh, pengukuran benda kerja berupa bola yang terbuat dari bahan yang telah ditentukan, dijatuhkan ke dalam tabung yang telah diisi fluida dengan viskositas atau kekentalan yang ditentukan. Viskometer banyak titik dilakukan pengukuran pada beberapa harga kecepatan geser sehingga diperoleh rheogram yang sempurna.
Selanjutnya ada metode pengukuran viskositas. Yang pertama, viskometer kapiler, contohnya Ostwald. Prinsip berdasarkan hukum Poiseuille, mengukur waktu yang dibutuhkan cairan untuk mengalir melalui kapiler bersamaan. Rumusnya adalah persamaan eta 1 per eta 2 sama dengan rho 1 kali T1 dibagi rho 2 kali T2. Kegunaan cairan Newtonian yang encer. Boleh dilanjut? Yang kedua, metode pengukuran viskositas viskometer bola jatuh, contohnya Hopler. Prinsip hukum Stokes mengukur kecepatan bola jatuh melalui cairan dalam tabung pada suhu tetap. Rumusnya yaitu persamaan eta sama dengan T dikali SB dikurang SR sama dengan B. Keterangan T adalah waktu, SB adalah berat jenis bola, SR adalah berat jenis cairan, B adalah konstanta bola. Boleh dilanjut lagi. Metode pengukuran viskositas menggunakan viskometer putar atau rotasi, contohnya Stormer dan Brockfield. Prinsip mengukur torsi atau hambatan pada spindel yang berputar di dalam cairan. Jenisnya tipe Coute, mangkuk berputar, tipe Serli, silinder pemutar atau bob berputar, contohnya Brockfield. Kegunaan sangat baik untuk cairan non-Newtonian atau sediaan kental. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada contoh penelitian. Penelitian dilakukan pada sediaan gel mengukur viskositas menggunakan viskometer, bertujuan mengetahui stabilitas sediaan. Hasil penelitian, viskositas meningkat seiring peningkatan konsentrasi. Sediaan menunjukkan sifat aliran non-Newtonian. Stabilitas sediaan sangat meningkat. Kesimpulannya, reologi dan viskositas sangat berperan dalam menentukan karakter aliran suatu fluida, baik pada kondisi Newton maupun non-Newtonian mengenai tipe aliran, serta pemilihan viskometer yang tepat sangat krusial dalam formulasi farmasi, karena nilai viskositas dipengaruhi oleh faktor seperti suhu, tekanan, dan sediaan dipengaruhi oleh konstruktur bahan dan akan menentukan kestabilan fisik serta kenyamanan penggunaan obat oleh pasien, sehingga berpengaruh terhadap kestabilan dan sifat aliran dalam berbagai aplikasi industri seperti farmasi dan pangan. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami tentang reologi dan viskositas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.